Hai, good morning anak-anak Miss. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke, hari ini masih berjumpa lagi dengan Miss Deka ya. Miss hari ini akan menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia. Ini pelajaran yang paling banyak yang akan kita bahas ya. Nah, pelajaran bahasa Indonesia ini kita mulai dengan KD 3.1 ya nak ya, yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks tulisan dan teks tulis. Nah, tujuannya Miss hari ini akan menjelaskan kalimat utama dalam bacaan ya. Silahkan kalian buka bukumu halaman 3 ya. Di sana ada bagian A, menentukan kalimat utama dalam bacaan. Oke. Miss, apa itu kalimat utama? Saya sering dengar. Oke, Miss akan jelaskan kalimat utama adalah kalimat yang menjadi fokus atau bahasan utama dalam suatu paragraf ya nak ya. Jadi dia itu adalah menjadi fokusnya atau bahasan utamanya ya. Tolong digaris bawahin nak ya, hal-hal penting seperti ini. Nah, kalimat utama ini biasanya mewakili dari tema ya, tema atau isi dari suatu paragraf tersebut ya. Nah, dalam satu paragraf itu biasanya terdapat satu kalimat utama ya, atau terdapat kalimat utama dan ada juga namanya kalimat penjelas. Ini juga sudah Miss jelaskan di semester-semester lalu ya. Di kelas 4 itu juga ada kalimat utama, kalimat penjelas ya. Nah, kalimat penjelas ini biasanya berupa pernyataan yang menjelaskan dari kalimat utama ya, agar lebih mudah dipahami pembaca ya, seperti apa ya, kalimat pendukung seperti itu ya, di penjelasan gitu dari kalimat utama tadi ya. Ini kalimat utama poin gitu ya, nanti ada penjelasannya ya, seperti itu. Itu nah kalimat penjelas mendukung untuk kalimat utama. Oke, kalimat utama dapat diketahui ya dengan mudah. Nah, berdasarkan letaknya kalimat utama ini dapat dibedakan menjadi dua ya nak ya, yaitu ada kalimat utama yang berada di awal paragraf ya, di awal, dan ada juga kalimat utama itu ada di akhir paragraf ya. Jadi tolong dibaca kalimat tersebut, jadi kalian bisa nemu poinnya dari kalimat utama itu yang di mana posisinya, atau di atas, di awal, atau di akhir kalimat. Nah, tapi ada juga langkah-langkah yang harus kalian tahu untuk menemukan kalimat utama tersebut ya nak ya. Yang pertama, lihat di bukumu di sana juga ada. Yang pertama, bacalah bacaan secara utuh dengan seksama ya. Jadi baca baca paragrafnya secara utuh ya, secara lengkap, seksama, benar-benar kalian baca gitu ya. Kemudian yang kedua, pahami juga setiap kalimat yang kamu baca. Jangan cuma baca tok ya, cuma baca bla 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 selesai. Nggak, tapi kamu harus benar-benar pahami apa isinya, apa intinya ya. Itu ceritanya tentang apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, perhatikan topik yang dibahas dalam bacaan tersebut. Miss, topik itu apa? Topik itu inti utama ya, atau inti dari seluruh isi tulisan yang hendak kamu sampai atau yang kamu baca tersebut ya. Itu topik ya. Kemudian yang empat, ingatlah bahwa dalam sebuah paragraf biasanya hanya terdapat satu kalimat utama saja ya nak ya, menjadi inti dari bacaan tersebut. Nah, Miss kasih contoh ya. Di sini ada contoh, Miss bacakan boleh ya. Wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Nah, kesenian ini berkembang di daerah Bogor, tepatnya di Kampung Cijahe, Jawa Barat. Kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Drajat yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu. Sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Nah, ini tadi bacaannya ya. Lihat paragrafnya ya. Ini dikutip dari sumbernya dari kitnesia.com Indonesiaku ya, di bukumu juga ada. Nah, wayang bambu di sana tadi dijelaskan ada wayang bambu ya, itu adalah jenis kesenian yang langka, cukup langka ya. Ini dari mana tadi nak? Ya, dari tepatnya Kampung Cijahe, Jawa Barat ya. Nah, itu dikembangkan oleh Ki Drajat tadi namanya ya, yang merupakan pembuat sekaligus dalangnya. Setelah kalian baca paragraf tersebut dengan seksama, kamu pasti dapat mengetahui topik yang dibahas pada paragraf tersebut. Nah, topik yang dibahas pada paragraf ini tadi apa?
Nah, iya benar, yaitu wayang bambu ya. Pada paragraf tersebut yang topik yang dibahas itu adalah wayang bambu ya. Di awal kalimat tadi sudah dijelaskan juga wayang bambu ya. Nah, kamu dapat mengetahuinya dari kata kunci yang terdapat dalam setiap kalimat pada paragraf tersebut. Oke, ini contoh yang pertama, paham ya nak ya? Nah, setelah mengetahui topik dari paragraf tadi ya nak ya, sekarang saatnya kita menentukan kalimat utama dari paragraf tersebut. Nah, perhatikan kembali setiap kalimat pada paragraf tersebut ya nak ya, dengan cermat. Yang pertama, kalimat pertama berisi informasi tentang penjelasan wayang bambu ya nak ya, dilihat ya. Kemudian yang kedua, kalimat kedua itu berisi informasi tentang lokasi atau tempat berkembangnya wayang bambu. Di sana tadi dijelaskan desa Cijahe ya, Jawa Barat ya. Kemudian yang ketiga, kalimat ketiga ini berisi informasi tentang siapa yang membuat dan mengembangkannya ya. Ada tokoh di sana ya nak ya. Kemudian yang keempat, ada kalimat keempat berisi informasi tentang bahan dasar atau untuk membuat wayang bambu. Nah, semua kalimat dalam paragraf tersebut membahas kesenian wayang bambu ya. Namun wayang bambu menjadi fokus dalam bacaan sejak di kalimat pertama. Sementara itu kalimat kedua, ketiga, keempat itu berisi penjelasan ya. Penjelasan dari kesenian wayang bambu tersebut ya. Nah, penjelasan-penjelasan tersebut merupakan penjelasan dari kalimat pertama. Jadi, kalimat pertama merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut, yaitu wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka, ya nak ya. Nah, itu tadi kalimat utama. Jadi, kalian cari tahu dulu nih, mana kalimat satu isinya tentang apa? Kalimat dua isinya tentang apa? Kalimat 3, kalimat 4, dan seterusnya. Itu berisi apa? Itu penjelasankah atau intinya memang intinya ya yang dibahas seperti itu ya. Kalian pahami dulu, baru kalian bisa simpulkan itu kalimat utama yang mana, kalimat penjelas yang mana. Oke? Sampai sini paham nak? Nah, oke, kalian bisa lihat di sini ya. Di situ di halaman 4 di buku kalian juga ada ya. Kita bahas sama-sama aja. Kita tentukan di manakah letak kalimat utama itu berada ya. Bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak melalui berbagai permainan. Anak akan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, bermain bersama teman juga memiliki beragam manfaat, antara lain kemampuan berempati, bersosialisasi, toleransi, bergiliran ya, mengikuti aturan permainan, serta melatih jiwa kepemimpinan dalam diri ya. Nah, bisa kita lihat di situ, di sana sudah jelas sekali kalimat utama itu berisi bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan ya bagi anak. Di situ sudah berisi penjelasan, ya itu yang dibahas adalah tentang bermain merupakan aktivitas anak yang menyenangkan ya. Kemudian yang kalimat kedua, melalui berbagai permainan anak akan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu kalimat penjelas ya nak ya. Itu jadi kayak manfaat dari bermain itu anaknya jadi apa, seperti itu ya. Kemudian di sana di kalimat 3 juga dijelaskan bermain bersama teman juga memiliki beragam manfaat. Nah, itu semuanya itu adalah kalimat penjelas sampai yang kalimat terakhir tadi ya. Itu adalah kalimat penjelas. Jadi kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak. Oke, sampai sini paham nak? Ya. Kemudian di paragraf kedua ya, paragraf kedua itu ada perkembangan anak juga dipengaruhi oleh orang yang bermain dengannya ya. Oke. Jika anak memiliki teman bermain yang lebih tua, ia akan belajar mengikuti dan tunduk pada aturan yang dibuat oleh temannya. Anak yang bermain dengan teman yang lebih muda itu dapat belajar mengarahkan ya, mengasuh, menenangkan. Sementara yang bermain dengan anak seusianya akan menerapkan aturan bermain secara bergantian. Nah, bisa dilihat di sini juga kalimat pertama itu adalah
penjelasan ya, intinya ya, topiknya ya, perkembangan anak juga dipengaruhi oleh orang yang bermain dengannya. Nah, sedangkan kalimat kedua di sana itu kalimat penjelas. Nah, perkembangan itu bisa kita mulai misalnya dengan tuh di sana bermain dengan teman seusianya, bermain dengan teman yang lebih tua gitu ya. Nah, yang lebih muda seperti itu ya. Nah, di situ juga sudah itu namanya penjelas, kalimat penjelas. Jadi, untuk paragraf ini kalimat utamanya itu ada di awal paragraf ya, yaitu tentang perkembangan anak ya. Oke, sampai sini paham ya, Nak ya? Kalian cari dulu kalimat penjelasnya. Oh, yang pertama udah menjelaskan segalanya, boleh. Itu langsung kita simpulkan juga boleh. Tapi yang paling penting Anda dibaca dulu semua sampai akhir, baru sampai situ nanti kita amati kalimat utama isinya apa, kalimat pertama isinya apa, kalimat kedua isinya apa, kalimat ketiga dan seterusnya isinya tentang apa ya, seperti itu. Itu adalah kunci ya, kuncinya Nak ya untuk mencari kalimat utama. Sampai sini jelas ya Nak ya? Oke, kita lanjut. Kita akan bahas ke bagian B ya Nak ya, menentukan jenis paragrafnya. Kalau tadi menentukan kalimat utama, nah nanti juga misalkan kasihkan latihannya ya Nak ya. Nanti ada latihan di Google Form, nanti ada linknya misalkan kirim setelah pembahasan ini ya. Sekarang kita ke bagian B, menentukan jenis paragraf. Kalian bisa lihat di buku kalian ya. Nah, kita tadi sudah mengenal ya perbedaan kalimat utama dengan kalimat penjelas ya. Kalimat utama tadi ya inti dari bacaan tersebut, yang kalimat penjelas itu ya berupa kalimat penjelas-penjelas yang mendukung kalimat utama ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Nah, pada umumnya ada dua jenis ya Nak ya. Ada dua jenis paragraf yang dibedakan berdasarkan letak kalimat utamanya, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Nah, paragraf deduktif ini memiliki kalimat utama di awal paragraf yang kayak tadi kita pelajarin ya, yang ada kuis barusan itu tadi kan di awal ya, bisa menjadi paragraf deduktif ya. Kemudian ada paragraf induktif memiliki kalimat utama yang ada di akhir paragraf. Nah, paragraf deduktif ini disebut juga paragraf umum ke khusus ya Nak ya. Karena pada awal paragraf terdapat kalimat utama yang menyampaikan hal umum ya, untuk mengetahui hal-hal yang khusus pada kalimat selanjutnya. Nah, paragraf induktif juga disebut paragraf khusus ke umum karena awal paragraf itu menyampaikan hal-hal yang khusus sebagai kalimat penjelas ya, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang umum di akhir paragraf tersebut ya. Oke, di sini ada contoh ya. Nah, ayo perhatikan kedua paragraf berikut ini. Paragraf pertama ya. Pada tahun 1889, J.L.A. Brandes ya, seorang ahli bahasa kuno dari Belanda, menyatakan bahwa gamelan sudah dimiliki masyarakat Jawa sebelum datangnya pengaruh budaya India ya. Sementara itu, menurut mitologi Jawa, gamelan diciptakan oleh Sang Hyang Guru yang merupakan dewa penguasa tanah Jawa yang berdiam di Gunung Lawu. Nah, Sang Hyang Guru menciptakan gong untuk memanggil para dewa dan dewi berkumpul di hadapannya. Setelah itu ia menciptakan alat-alat musik lainnya dengan tujuan agar para dewa dan dewi memahami pesannya melalui bunyi yang berbeda. Alat-alat musik yang diciptakan oleh Sang Hyang Guru itulah ya yang kemudian menjadi cikal bakal alat musik di kesenian gamelan. Itulah beberapa pendapat yang berkembang di masyarakat mengenai asal mula munculnya kesenian gamelan di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Nah, itu tadi paragraf pertama. Paragraf kedua berisi angklung merupakan salah satu jenis alat musik tradisional Indonesia. Menurut mitologi Bali, angklung berasal dari kata ang dan lung ya. Ang berarti angka atau nada, sedangkan lung berarti patah atau hilang. Jika kedua kata digabungkan, angklung dapat diartikan sebagai nada atau laras yang tidak lengkap. Angklung terbuat dari bambu. Terciptanya alat musik angklung terinspirasi dari pandangan hidup masyarakat Sunda yang agraris. Nah,
Alat musik ini memang berkembang dalam kalangan masyarakat Sunda di Jawa Barat ya. Itu dikutip dari kitnesia.com ya. Nah, pada kedua paragraf tersebut terdapat perbedaan letak kalimat utama ya. Kalau kalimat utama pada paragraf pertama tadi yang mana, Nak? Terdapat di mana? Ya, terdapat di akhir paragraf, yaitu itulah beberapa pendapat yang berkembang di masyarakat mengenai asal mula munculnya kesenian gamelan di Indonesia, khususnya di tanah Jawa ya. Oleh sebab itu, paragraf pertama tersebut disebut paragraf induktif ya. Sementara itu, kalimat utama pada paragraf kedua tadi yang tentang angklung ya, Nak ya, adalah angklung merupakan salah satu jenis alat musik tradisional Indonesia ya. Tadi kalimat utama tersebut ada di awal paragraf ya, ada di awal sekali ya. Nah, sehingga paragraf kedua tersebut disebut paragraf deduktif ya. Sudah Miss tandain ya. Paham ya, Nak, sampai sini ya? Dicari dulu ya, oh ini penjelas, oh ini yang kalimat utamanya gitu ya, menjelaskan segala yang ada di cerita tersebut. Nah, seperti itu cara mencari kalimat utama dan kalimat penjelas, seperti itu ya, Nak ya. Dari dua paragraf tadi jelas ya, Nak ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, tadi sudah jelas ya, Nak, bagian B yang kita menentukan jenis paragraf ya. Kita harus baca dulu, cari dulu kalimat utamanya ada di sebelah mana, baru kita tahu itu jenis paragraf apa ya. Sekarang kita ke bagian C, yaitu menentukan ide pokok dari teks. Nah, ketika kita membaca ya, Nak ya, apakah kamu tahu ide yang terkandung dalam teks yang kamu baca? Nah, setiap bacaan biasanya dibangun berdasarkan pokok permasalahan tertentu. Nah, pokok permasalahan tersebut disebut juga sebagai ide pokok ya. Tadi kita sudah belajar kalimat utama, menentukan jenis paragraf ya. Nah, sekarang kita akan menentukan ide pokok pada teks. Nah, pokok permasalahan tersebut tadi kan disebut juga ide pokok. Nah, menentukan ide pokok itu dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Lihat di bukumu ya, Nak ya. Yang pertama, ada membaca teks secara utuh dengan seksama. Kemudian kalian pahami topiknya ya. Topik pada teks tersebut. Kemudian yang ketiga, kita memahami isi dari dan hubungan antar kalimat dalam setiap paragraf. Nah, kemudian menentukan kalimat utama pada setiap paragraf ya. Dicari kalimat utamanya ya, Nak ya, sama kalimat penjelasnya yang mana, tolong dicari itu ya, dibedakan ya. Kemudian mencatat hal-hal penting dalam setiap paragraf ya. Dicatat yang mana yang hal-hal yang penting ya. Ini termasuk yang mana, ini termasuk yang mana gitu ya. Kemudian yang keenam, jika belum memahami isi bacaan, bacalah teks tersebut secara berulang. Ya, ide pokok ini berbeda dengan kalimat utama ya, Nak ya. Berdasarkan bentuknya, kalimat utama selalu berbentuk kalimat utama itu selalu berbentuk kalimat, sedangkan ide pokok tidak selalu berbentuk kalimat. Selain itu, ide pokok biasanya merupakan inti dari kalimat utama. Oke, perhatikan ya contoh berikut. Oke, kita ke halaman 8 ya, Nak ya. Di sini ada kuis ya, ada teks, lebih tepatnya teks untuk mencari, kita sama-sama akan mencari ide pokok yang terdapat dalam teks bermain wayang dari bahan bekas. Nah, dari teks ini terdapat 3 paragraf. Nah, kita akan mencari masing-masing dari paragraf ini ya, Nak ya. Seperti yang Miss jelaskan tadi, kita harus membaca teks semuanya dulu. Kita pahami topik dari setiap paragrafnya itu ya. Kita pahami juga hubungan antar kalimatnya. Kemudian kita cari kalimat utamanya dari setiap paragraf ya. Kemudian mencatat hal penting dalam setiap paragraf. Nah, jika masih belum, kita baca lagi. Nah, oke, Miss akan bacakan langsung bermain wayang dari bahan bekas. Bahan-bahan yang ada di sekitar kita merupakan salah satu sumber belajar yang berkualitas. Bila kita menggunakan bahan-bahan dari lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, maka hasil akan lebih bermakna dan bernilai. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai dan peristiwa serta keadaan sebenarnya yang kita hadapi selama pembelajaran. Salah satunya melalui permainan wayang. Nah, permainan wayang dapat dilakukan secara kreatif. Wayang adalah salah satu budaya Nusantara dari Pulau Jawa. Mainan wayang yang dapat dibuat dari berbagai bahan, termasuk bahan bekas seperti kertas karton, kardus, triplek bekas, gabus, atau lembaran plastik bekas. Bahan-bahan tersebut bisa dibuat menjadi
permainan wayang yang menarik dan kreatif. Aktivitas membuat dan memainkan wayang dari bahan bekas juga dilakukan sebagai upaya orang tua untuk secara penuh menempatkan anak-anaknya sebagai subjek pembelajaran. Dengan demikian, orang tua diharapkan dapat memberikan ruang yang cukup bagi anak agar berani menyampaikan dan mengekspresikan diri dengan berbagai imajinasi dan ide kreatif lainnya. Dikutip dari mainan101.com ya. Nah, kita akan klasifikasikan dulu ya, Nak ya. Tadi terdapat 3 paragraf ya. 1 mulai dari bahan, yang paragraf 2 mulai dari permainan, paragraf 3 mulai dari aktivitas. Dari paragraf pertama dulu yang kita akan bahas. Nah, di sana tadi dijelaskan bahan-bahan ya, Nak ya. Nah, dari kata-kata ini saja kita sudah dapat kata kuncinya ya. Bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nah, merupakan salah satu sumber belajar yang berkualitas. Nah, dari sini saja sudah ketemu ide pokoknya ya. Kemudian di sana juga ada, bila kita menggunakan bahan-bahan dari lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, maka hasilnya akan lebih bermakna dan bernilai. Ya. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai dari peristiwa serta keadaan sebenarnya yang kita hadapi selama pembelajaran, salah satunya melalui permainan wayang. Ya, ini tadi adalah bahan-bahan yang ada di sekitar kita sebagai sumber belajar. Itu ide pokoknya ya, Nak ya. Melalui apa tadi, permainan apa gitu, merupakan apa, permainan bahan apa ya, bahannya yaitu tadi permainan wayang seperti itu ya. Jadi ide pokoknya ada di awal paragraf tadi ya, yaitu bahan-bahan yang ada di sekitar kita merupakan salah satu sumber belajar yang berkualitas. Oke, di paragraf kedua itu juga ada di awal ya, Nak ya, yaitu permainan wayang dapat dilakukan secara kreatif ya. Tuh, itu juga termasuk ide pokok ya, Nak ya. Untuk paragraf kedua, karena yang selanjutnya itu hanya menjelaskan ya dari pulau mana, bahannya apa, seperti itu. Yang ketiga, paragraf 3 itu juga ada di awal ya. Aktivitas membuat dan memainkan dari bahan bekas juga dilakukan oleh upaya orang tua ya untuk menempatkan anaknya sebagai subjek pembelajaran ya. Oke, sampai sini paham ya, Nak ya? Dibaca semuanya, dipahami, dicari kata kuncinya. Itu merupakan kalimat utamanya yang mana, baru kita tentukan ide pokoknya. Oke. Nah, itu tadi penjelasan tentang mencari ide pokok ya, Nak ya. Itu tadi penjelasan dari Miss Deka ya, Nak ya, tentang kalimat utama, jenis paragraf, kemudian menentukan ide pokok pada teks. Nah, semoga kalian paham dengan apa yang Miss jelaskan hari ini ya, Nak ya. Banyak sekali ilmu yang kita harus pahami ya dalam bahasa Indonesia di 3 bagian yang pertama sekarang ini. Ini masih banyak lagi yang perlu kita bahas ya. Bahasa Indonesia ini adalah penting ya, masuk juga ke dalam ujian nasional atau AKM sekarang yang namanya, Nak ya. Itu harus banyak baca, memahami ya, menentukan gitu ya. Teliti ya dalam membaca, jangan asal baca sekilas, baca berulang, dipahami, ditentukan itu yang jenis apa, seperti itu ya. Oke, sekian penjelasan dari Miss Deka, semoga bermanfaat ya. Jika ada yang kurang jelas silakan japri ke Miss Deka untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Oke, thank you for watching, bye bye.